Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat neraca dagang Indonesia 2019 dan juga 2020. Di 2019 minus di 3,2 miliar dolar Amerika Serikat, di 2020 di 21,74 miliar dolar Amerika Serikat. Ini sumber data PBS Januari 2020 dan Januari di 2021, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga perbandingan surplus neraca dagang Indonesia mulai dari tahun 2011 dan juga 2020, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini posisi 2011 di 26,06 miliar dolar Amerika Serikat dan di 2020 di 21,74 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat impor Indonesia 2019 dan 2020 dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat. Posisi impor di 2019 ini memang jauh lebih tinggi di 171,28 miliar dolar Amerika Serikat, sementara di 2020 hanya di 141,57 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga perbandingan impor Indonesia berdasarkan penggunaan barang antara 2019 dan 2020. Kita akan coba lihat dari sisi barang modal terlebih dahulu. Di 2019 di 23,7 miliar dolar Amerika Serikat, sementara di 2020 maksud kami 23,7 miliar dolar Amerika Serikat, 2019 di 28,47 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian juga bahan baku penolong, kemudian juga barang konsumsi, di mana 2019 ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara barang konsumsi di 2019 di 16,45 miliar dolar Amerika Serikat, sementara di 2020 di 14,66 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, pemirsa, itu dia beberapa informasi grafis dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo, dan juga Bapak Peter Abdullah, Ekonom KOR Indonesia. Ibu Sinta, Pak Peter, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Peter terlebih dahulu. Pak Peter, tadi Anda sebutkan diharapkan di 2021 ini trennya masih akan terus membaik dengan berbagai pertimbangan tadi. Tapi melihat perkembangan beberapa waktu terakhir, Pak Peter, tadi juga disebutkan oleh Ibu Sinta, ini penyebaran COVID-19 secara global kembali mengalami peningkatan begitu. Bagaimana Anda melihat prospeknya di 2021 dengan penyebaran COVID-19 terus meningkat? Apakah komoditas nantinya paling tidak di kuartal pertama di 2021 lagi-lagi akan menjadi penolong nantinya atau yang memberikan kontribusi yang cukup besar, Pak Peter? Ya, kalau kita bicara dengan terkait neraca perdagangan, itu bukan kita bicara tentang ekspor dan impor, ya. Dan keduanya sangat dipengaruhi oleh kondisi COVID-19, ya. Nah, dengan asumsi, ya, karena kita tetap harus optimis, ya, dengan adanya vaksinasi, kita tetap harus optimis dengan asumsi bahwasanya vaksinasi itu akan menjadi benar-benar menjadi game changer. Dia akan memperbaiki percepatan penanggulangan COVID, ya, walaupun kita mengalami kenaikan yang cukup tinggi, ya, di beberapa waktu terakhir ini kasus-kasus COVID baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, tetapi kita masih tetap ada optimisme bahwasanya vaksin itu akan membantu percepatan penanggulangan pandemi, ya, dan herd immunity itu akan bisa terbentuk dengan adanya vaksin. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, maka, ya, COVID itu akan bisa ditanggulangi dengan cepat. Apa yang akan terjadi yang jelas adalah pemulihan ekonomi, ya, akan terjadi baik itu di global maupun di domestik. Nah, ini pertama akan berdampak kepada impor kita. Kalau pemulihan ekonomi terjadi, maka demand di dalam negeri juga akan membaik, ya. Dan itu akan menggerakkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sinta tadi, permintaan dalam negeri akan membaik, manufaktur kita juga akan membaik, dan ini akan mendorong
kembali meningkatnya impor. Ya. Kalau itu terjadi, peningkatan impor, walaupun di sisi lain ekspor juga akan membaik karena demand dari global juga akan tetap tumbuh, ya, ekspor akan tumbuh, impor juga akan tumbuh pada tahun 2021. Kecepatan dari impor ketika pemulihan ekonomi nasional itu benar-benar terjadi, kecepatan pertumbuhan impor akan melampaui pertumbuhan ekspor. Perkiraan kami seperti itu. Sehingga walaupun kita masih akan mengalami surplus perdagangan pada tahun 2021, perkiraan kita nilai dari surplus kita pada tahun 2021 akan lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020. Dengan asumsi terjadinya perbaikan impor yang jauh lebih besar dibanding pertumbuhan ekspor. Baik, Ibu Sinta, sama pertanyaannya Ibu, pandangan dari para pelaku usaha bagaimana kinerja ekspor impor di 2021 dengan memasukkan tadi indikator pasca vaksinasi? Ya, jadi kami merasa vaksinasi ini merupakan game changer tentu saja di 2021 ya. Dan vaksinasi ini hanya akan memberikan dampak positif terhadap ekspor dan impor bila vaksinasi bisa menciptakan normalisasi kegiatan ekonomi, khususnya untuk melepaskan protokol-protokol yang mengekang kinerja usaha dan perdagangan untuk bisa kita memaksimalkan ini. Jadi vaksinasi ini harus bisa efektif. Jadi maksudnya kalau kita lihat sekarang kan ada pengetatan PSBB, itu ya pasti berdampak ya kepada normalisasi kegiatan ekonomi. Jadi ini sekarang makanya kenapa kita sangat tergantung kepada vaksinasi. Tapi dalam sisi yang lain, masyarakat ini juga harus sadar gitu, bahwa itu butuh waktu untuk pendistribusiannya, untuk kita semua bisa divaksinasi. Nah, tetap konsisten pendisiplinan daripada protokol kesehatan ini harus ada. Karena ini sangat mempengaruhi. Kita percuma membuat semua program pemulihan ekonomi nasional kalau ini tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi menurut kami belum tahu ya seberapa cepat ini bisa normalisasi kegiatan ini. Karena kami melihat memang faktor-faktornya juga sangat banyak gitu ya di Indonesia ya, untuk kita semua bisa mempercepat roll out ini. Nah, kalau kita lihat nanti misalnya normalisasinya, saya katakan sajalah udah mulai, let's say baru bisa di kuartal kedua. Nah, ini tetap tentu saja akan mempengaruhi ke depannya. Jadi ini akan butuh waktu gitu ya. Dan kita juga mesti melihat faktor-faktor dari luar negerinya. Karena kalau kita katakan tadi, ini normalisasi ini harus terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Karena kita sangat di luar negeri maksudnya untuk negara tujuan ekspor dan negara impor kita begitu? Import, terutama import, karena kita kan, kalau kita kan ekspor kita kan kontribusinya kan terbatas ya, tapi kan kita masih tergantung kalau dari segi demand kan dari dalam negeri. Tapi kan untuk bisa meng-create supply-nya kan kita butuh import tadi gitu. Dan ini juga sangat tergantung kepada normalisasi kegiatan di pasar-pasar di mana kita juga mengimport bahan baku maupun bahan penolong gitu. Jadi ini juga semua sangat berkaitan. Makanya kuncinya harus ada pengendalian pandeminya gitu. Baik itu dengan vaksinasi, baik itu dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Karena ini sangat penting. Kalau enggak ya ini akan terus berkelanjutan. Baik. Pak Peter, Ibu Sinta, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, terutama bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Peter, Ibu Sinta, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Ibu Sinta Wekamdani, Wakil Ketua Umum Apindo, dan juga Bapak Peter Abdullah, Ekonom Core Indonesia. Dan tadi kita membahas menilai kinerja perdagangan Indonesia di 2020 dan prospeknya di 2021. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan membahas topik yang berbeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.